dengan kondisi yang ada saat ini, itu ada 3 pilar yang harus dikuati oleh perusahaan, baik itu UMKM maupun perusahaan yang sudah besar itu. Salah satu langkah yang paling gampang ya dilakukan PHK di situ. Change drivernya adalah faktor dari luar. Ya harus lean, manajemen rekayasa itu akan membackup industri yang ada dengan temuan-temuan yang baru di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to ASMR, Aspirasi Suara Manajemen Rekayasa. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini di episode kedua podcast ASMR. Nah, tentunya masih bersama saya Nurlaili Haryanti yang hari ini kedatangan tamu ataupun narasumber spesial kita. Nah, langsung saja kita sambut Bapak Dr. Taufik Imawan STMM. Selamat pagi Pak Taufik. Pagi Mbak Nur. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah Sip. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ngopi-ngopi Pak pagi? Ini bentar lagi ngopi. Oh, bentar lagi habis ini ngopi ya. Berarti harusnya nih Pak ya, episode berikutnya ini kita taruh kopi di sini. Oh gitu. Pak, ya. Oke. Sekalian logo-logo dan apa namanya? Iklan-iklan gitu ya Pak ya. Oke. Nah, Pak Taufik ini yang saya ketahui Bapak senang sekali gitu ya melihat bagaimana perkembangan dari industri gitu. Nah, perkembangan industri sendiri dari dulu hingga sekarang itu tentunya banyak yang memiliki tantangan-tantangan dan tentu mereka tidak hanya harus bertumbuh tapi juga harus mampu bertahan. Betul Pak Taufik? Betul. Oke, nah ya. terkait dengan bagaimana suatu perusahaan itu bisa berkembang dan juga bertumbuh, mungkin Pak Taufik bisa spill dulu nih Pak Taufik secara ringkas. Sebenarnya tantangan industri di saat ini gitu ya, tahun 2025 dengan banyaknya gejolak-gejolak global dan juga politik gitu. Tantangan di era sekarang tuh apa saja sih Pak Taufik? Oke, makasih luar biasa pertanyaannya ya. Jadi gini Mbak Nur, kita lihat perubahan itu semakin lama tidak kelihatan dan sangat mengejutkan. Jadi kalau dilihat dari dampaknya, kita bisa lihat per hari ini itu emas sudah tembus di atas 2 juta per gram yang Antam itu ya. Padahal baru belum beberapa bulan yang lalu itu kan harganya masih di angka 1,2, 1,3, 1,4 itu. Tiba-tiba harganya naiknya luar biasa. Itu kan hanya dampak. Sekarang pertanyaan ketidakpastian ini semakin lama semakin kuat sekali perubahannya. Tiba-tiba perang nggak berhenti. Tiba-tiba musim juga sudah susah diprediksi. Bahkan beberapa waktu yang terakhir itu kan harusnya musim kemarau, ternyata hujan, harusnya udah stopnya hujan, ternyata kemaraunya nggak muncul. Jadi di tengah ketidakpastian ini yang kita perhatikan itu kan ada change driver ya yang kuat di situ. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah, faktor eksternal dari luar negeri yang mempunyai power besar seperti kalau negara yang kuat di situ ketika mengumumkan perang, yang lain akan terganggu juga di situ. Nah, kita sebagai Indonesia itu walaupun jauh dari konflik itu terdampak juga di situ. Nah, bagaimana dengan kondisi perusahaan yang ada? Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu juga akan ikut terdampak juga di situ. Yang sebelumnya mengandalkan impor dari luar untuk bahan bakunya sekarang terhambat karena masih ada perang. Kita yang sebelumnya mau ekspor juga akan terkendala di situ karena mau keluar aja susah di situ. Nah, termasuk juga kurs yang ada di sekitar kita itu kan naik turun nggak karu-karuan. Turun bentar naik lagi, kayak emas kemarin turun sebentar naiknya luar biasa, kayak ancang-ancang untuk naik lagi di situ. Nah, dari ketidakpastian yang ada di sini, kita kan membutuhkan suatu kondisi perusahaan yang harus tangguh di situ. Nah, kita bisa merancang suatu perusahaan yang mempunyai tingkat resiliensi yang harus tinggi. Karena apa? Jadi dengan ketidakpastian yang ada di sekitar ini, tidak hanya di Indonesia, di sekitar kawasan Indonesia juga, itu
mesti membutuhkan suatu perusahaan yang mudah untuk bisa beradaptasi di situ. Nah, kunci dari resiliensi adalah bagaimana suatu perusahaan bisa bertahan dari ketidakpastian yang ada. Ketidakpastian yang ada di situ itu banyak sekali. Dari ketidakpastian yang sangat berpengaruh di situ. Bagaimana dia bisa bertahan, kemudian beradaptasi, kemudian bisa meningkat di situ. Jadi tidak hanya bertahan, hanya bertahan doang, enggak. Bertahan, melakukan adaptasi di situ, setelah itu bisa bertumbuh lagi. Walaupun mungkin kecepatannya tidak bisa seperti kondisi yang normal itu. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke, berarti Pak Taufik yang dimaksud dengan resiliensi ini adalah mereka tidak hanya bisa bertahan, tapi beradaptasi lalu terus tumbuh ya bisa Pak bertumbuh, Taufik. iya. Oke, berarti mungkin teman-teman yang lain itu bisa membayangkan ya Pak Taufik ya, bahwa di tengah kondisi uncertainty yang sekarang itu mungkin banyak yang masih merasa saya aman nih gitu karena saya hanya UMKM misalnya, atau saya aman nih karena saya baru CV atau skala perusahaannya lebih kecil gitu ya. Padahal di tingkat tantangan seperti sekarang bahkan UMKM pun juga bisa berdampak ya Pak Taufik ya. Sangat berdampak. Jadi gini Mbak, dengan kondisi yang ada saat ini itu ada 3 pilar yang harus dikuati oleh perusahaan, baik itu UMKM maupun perusahaan yang sudah besar itu. Nah, pilar yang pertama itu masalah lean manufacturing. Nah, perusahaan harus ramping dulu, harus lean dulu, baru dia bisa bertahan di situ. Jadi kalau perusahaan itu secara struktural itu gemuk, besar, dan asetnya banyak juga di situ, dan itu membutuhkan fixed cost yang besar, itu perusahaan akan susah untuk bisa bertahan. Salah satu pilar adalah pertama, perusahaan harus lean dulu. Nah, pilar yang kedua, perusahaan harus agile. Jadi tidak hanya lean kan langsing tuh, yang sebelumnya bersifat besar menjadi langsing yang powerful di situ, kemudian dia harus lincah. Tidak hanya langsing tapi juga harus lincah di itu. Itu yang pilar yang kedua. Nah, kelincahan ini diukur dari apa? Dari kecepatan dia untuk merespon perubahan yang ada di luar. Nah, kalau yang tadi kita bicarakan bahwa di luar itu ada begitu banyak ketidakpastian. Contoh misalkan kalau penjualan turun, responnya bagaimana? Kalau responnya lambat, kita orang industri itu kan paham di dalam suatu bisnis ataupun di dalam proses itu ada rantai pasok di situ. Kecepatan dia untuk merespon ketika ada perubahan itulah yang membuat dia bisa minimal bertahan dulu. Kalau responnya aja lambat, padahal misalkan dia harus menggunakan input yang dari daerah lain atau perusahaan lain atau negara lain, ketika ini lambat, ini proses maju, cost-nya akan naiknya luar biasa. Nah, kecepatan untuk merespon dan melakukan adaptasi tadi, itulah fungsi dari agile. Jadi meresponnya jauh lebih cepat. Kalau ada perubahan naik turun, perubahan mode, perubahan bahan baku, perubahan material, itu bisa direspon dengan cepat. Nah, itu pilar yang kedua untuk membuat suatu perusahaan itu bisa tangguh di situ. Yang ketiga, pilar yang ketiga itu kita harus bisa mendekati dengan pendekatan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu adalah mengidentifikasi mana potensi-potensi yang akan mengganggu perusahaan yang ada di dalam. Nah, dengan melakukan prediktif di situ, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang mengganggu tujuan perusahaan, itu kita dekati dengan pendekatan manajemen risiko. Nah, ketiga pilar ini kalau bisa dibangun secara sinergis di situ, maka tingkat dari resiliensi itu akan meningkat cukup tinggi. Sehingga fungsi tadi resiliensi bisa bertahan, bisa beradaptasi, bisa bertumbuh itu bisa dilakukan kalau tiga-tiganya itu bisa berjalan dengan baik di situ. Oke Pak Taufik, berarti berita-berita sekarang nih Pak, banyak berita yang menginformasikan bahwa perusahaan itu melakukan PHK kepada karyawannya, begitu. Kemudian karyawan-karyawan yang mungkin kontrak gitu ya, itu juga diputus kontraknya. Berarti itu merupakan salah satu langkah perusahaan untuk menerapkan lean manufacturing tadi itu Pak. Baik, makasih pertanyaannya sudah mulai menjurus ke kondisi real ya. Iya. Nah, jadi gini,
PHK itu memang langkah terakhir untuk mencapai efisiensi. Jadi memang tujuan dari Lean ada perusahaan mencapai level efisiensi. Kalau di awal-awal itu sudah merekrut banyak dan modelnya model tanda petik itu model konvensional, kerjanya masih pakai otot, kerjanya masih pakai manusia, ya itu tunggu waktunya untuk kelihatan bahwa itu tidak Lean. Nah, Lean manufacturing itu sebenarnya kan menghilangkan pemborosan. Jadi kalau kita orang teknik itu kan paling enggak kita paham tuh 7 ways. Ya kalau kita singkat biasanya timbut kan, ada transportasi, inventory, kemudian ada motion, gerakan-gerakan, kemudian overproduksi, overprocessing, sama defect, sama waiting di situ. Nah, kalau di awal tidak didesain pakai pendekatan 7 ways, dari pemborosan yang ada sekarang terjadi itu sebelumnya nggak ada masalah, ketika penjualan nggak ada masalah, semua normal, ini belum kerasa, tapi begitu penjualan sekarang masing-masing perusahaan atau konsumen pun berusaha untuk mencari value dari suatu produk, nggak mau membayar di luar apa yang dibutuhkan dia. Nah, dengan kondisi permintaan yang semakin tidak jelas, perusahaan lain yang akan memberi, kalau misalnya kita bisnis to bisnis, perusahaan itu juga akan menekan harga kita. Ya kalau kita di prosesnya tidak Lean, ya pasti habis-habisan kita. Cost-nya tinggi sekali ya Pak Taufik. Salah satu langkah yang paling gampang ya dilakukan PHK di situ. Cuma dampaknya kan sosialnya jadi gede di situ. Ya, betul. Itulah fungsinya kalau di awal tidak di setting secara benar di situ, perusahaan nggak Lean di situ, ya akan terjadi langkah yang harusnya bisa dihindari, yaitu melakukan PHK di situ. Oke, tapi ternyata langkah untuk melakukan PHK itu merupakan langkah terakhir ya Pak Taufik ya. Kalau misalnya kita memang mau menekan cost dari biaya operasional terhadap gaji karyawan gitu. Betul, iya. Atau mungkin langkah sebelumnya bisa jadi kenaikan gajinya ditunda dulu gitu ya Pak Taufik ya. Atau mungkin bonus-bonus janji untuk menaikkan gaji itu bisa ditunda dulu, kemudian bonus-bonus juga mungkin tidak cair daripada dilakukan PHK. Oke, baik. Tapi gini, pertanyaannya kenapa perusahaan harus Lean dulu? Oke. Perusahaan kalau mengeluarkan cost yang dianggap non valuable itu terjadi pemborosan yang luar biasa di situ. Kalau kita bicara masalah penggajian, orang itu ketika di awal dijanjikan gajinya itu tinggi, dikurangi dikit itu kinerjanya langsung anjlok. Nah itu nanti larinya ke sistem penggajian dan lain-lain ya. Makanya ketika perusahaan itu, salah satu triknya perusahaan untuk supaya Lean itu mereka berusaha untuk mengurangi karyawan tetap di situ. Nah itu kan jadi tanda petik, karena apa? Ada dua sisi yang kutub yang berbeda antara sisi karyawan dengan sisi perusahaan, di mana perusahaan berusaha supaya kalau bisa yaitu karyawan dikontrak semuanya. Itu karyawan nggak mau, ya saya kerja ya maunya aman di situ ya, kalau bisa kayak tetap ada tunjangan dan lain-lain. Nah dua kutub ini yang perlu kita kasih solusi, yaitu kita harus membuat atau merancang perusahaan yang Lean di situ, yang ramping. Jadi yang dibutuhkan yang bisa menghasilkan value added di situ. Nah, biar win-win solution nih Pak Taufik nih terkait dengan tadi kan ada 3 pilar ya Pak ya. Ada pilar yang pertama yaitu Lean, yang kedua Agile, dan yang ketiga memanage resikonya. Ada nggak sih Pak tools yang bisa kita gunakan agar kita bisa merancang resiliensi dari perusahaan itu sendiri Pak? Oh gini, jadi kalau bicara masalah tools itu sebenarnya masing-masing ada tools. Jadi Lean itu ada toolsnya. Kalau kita bicara masalah value stream mapping itu kan memetakan mana yang value added dan non value added. Nah nanti dari situ perusahaan bisa merancang ya ini karena ini tidak ada value addednya ya jangan terus langsung di PHK di situ. Kan ada kegiatan lain yang bisa dilakukan. Dari sini kita bisa melakukan pendekatan di land balancing di situ, yang bottleneck di situ akan kita pindahkan. Nah, ini juga terjadi ketika kita membantu suatu perusahaan internasional yang ada di Jakarta sana. Itu salah satunya adalah kita evaluasi bottlenecknya di mana. Nah, pada saat itu solusinya adalah melakukan balancing.
Jadi pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan 2 orang, ngapain harus 4-5 orang. Kemudian dilakukan pemindahan. Sehingga pada saat itu bisa ditunda masalah, bisa dicegah ya masalah PHK di situ. Dengan melakukan land base. Jika produktivitas akan tetap naik di situ. Masalahnya yang kita bahas di sini adalah bagaimana kalau faktor eksternal itu kuat di situ. Kalau faktor yang change drivernya adalah faktor dari luar, yang memicu kita harus bergerak di situ, ya langkah awalnya ya harus lean. Kalau enggak langsing akan terjadi non value added di situ. Itu salah satu langkah yang bisa kita gunakan. Kalau untuk meningkatkan lean, kita juga belajar masalah 5S, Kaizen dan lain-lain, itu kan juga ada salah satu toolsnya ya. Kemudian untuk agility itu ada tools yang bisa kita gunakan. Jadi itu nanti ada dashboardnya ya. Itu salah satunya adalah misalkan Jira atau Trello itu juga. Jadi di situ ada satu dashboard, kita aplikasikan, kita masukkan situ, kita akan ketahuan. Jadi tujuannya adalah meningkatkan agility di situ sehingga responnya jadi lebih cepat. Dengan apa? Visibility-nya lebih dikuatkan di situ. Visibility berarti mengetahui bahwa ini nanti akan terjadi potensi apa di situ. Nah, termasuk juga pada saat kita gunakan pendekatan manajemen risiko juga ada toolsnya juga di situ. Misalkan kita gunakan studio manajemen risiko, di situ ada. Nah, di situ kita bisa membuat suatu simulasi di itu. Yang namanya manajemen risiko itu sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi berarti sejarah di situ. Di dalam perusahaan, fungsi dari manajemen risiko adalah mengawal apa yang sudah jadi tujuan. Jadi misalkan tadi kita kombinasikan antara lean, kemudian ada agility. Dari 2 hal ini aja kita sudah punya tujuan. Tujuan kita adalah menekan biaya misalkan. Tujuan kita adalah meningkatkan pilihan desain produk yang semakin banyak pilihan di situ. Dari tujuan yang ada itu kita bisa dekati dengan manajemen risiko, dikawal supaya tidak terjadi distorsi. Nah, tujuan manajemen risiko adalah mengawal supaya distorsinya itu masih dalam batas ditoleransi di situ. Kalau sudah di luar ya berarti ada masalah di situ. Nah, ketiga-tiganya ini kalau sudah terjadi sinergi, kemungkinan besar perusahaan terbangun resiliensi yang tinggi di situ. Wah menarik sekali ya Sobat MR ya. Nah, terkait dengan resiliensi perusahaan nih Pak Taufik nih. Tadi kan kita sudah bahas bagaimana tools dari masing-masing pilarnya gitu ya. Manajemen rekayasa sendiri atau lulusan dari MR ini bisa berkontribusi terhadap resiliensi perusahaan itu seperti apa dan bagaimana caranya gitu Pak Taufik? Wah, ini top nih pertanyaannya. Jadi gini Mbak Nur, perusahaan kalau produknya itu aja, itu customer kan boring juga ya. Nah, betul. Salah satu yang membuat suatu perusahaan unggul itu adalah inovasinya. Inovasi produk-produk yang baru di situ. Taruh misalkan sepatu pun kalau gitu-gitu aja ya orang boring juga. Itu di dalamnya itu kan banyak aspek yang akan terlibat di situ. Tidak hanya modelnya, materialnya, prosesnya, semuanya itu perlu ditingkatkan terus. Jadi di dalam perusahaan, terutama manufaktur, itu ada bagian yang istilahnya core-nya, intinya untuk daya tahan suatu perusahaan untuk kedepannya. Bagian mana? Bagian research and development, kemudian bagian yang bisa membuat prototyping yang ada di situ. Nah, dari prototyping dari sekian banyak biasanya kan dipilih. Misalkan kita contohkan perusahaan yang terkenal internasional tentang sepatu di situ. Dari sekian banyak produk dia akan milih mana yang marketable di situ, yang kira-kira dibutuhkan dan itu bisa dijual di situ. Fungsi dari manajemen rekayasa itu akan membackup industri yang ada dengan apa? Dengan temuan-temuan yang baru di situ, model baru, material baru, fungsi baru di situ, dan itu akan dimunculkan terus. Sehingga apa? Begitu prototyping sudah oke, test marketnya oke, ya udah
industrialisasi manufacturing dilakukan di situ. Tapi manufacturing nggak akan bisa dilakukan kalau ini belum muncul satu produk-produk baru. Misal mic di sini atau layar di sini, itu kalau nggak ada manajemen rekayasa yang mendeliver awalnya, ya nggak akan jalan di situ. Mulai dari voice of customer-nya gitu ya Pak, sampai tools, sampai mereka akhirnya bisa melihat produk jadinya, itu ternyata ada peran dari manajemen rekayasanya. Sangat ya Pak Taufik. berperan penting di situ. Kalau masalah toolsnya banyak sekali, tapi bagi manajemen rekayasa tidak akan kekeringan untuk peluang yang ada di situ. Dan idenya akan muncul terus begitu kita masuk ke bagian riset, bagian pengembangan, mau pakai voice of customer, mau pakai TRIS, mau pakai GFD dan lain-lain, itu toolsnya gitu. Tapi intinya begitu ini produknya muncul jadi prototyping, industri akan nangkap apa enggak di situ. Kalau ini tidak muncul, ya industri juga memproduksi hal-hal yang tadi biasa-biasa aja ya Pak. Pada kondisi sekarang tuntutannya semakin banyak, permintaan luar biasa, dan pesaing nggak akan diam juga di situ. Peran di situlah sangat penting sekali. Oke, wah berarti Sobat MR tidak perlu khawatir ya Pak ya, nanti ketika lulus itu bingung mau apakah ragu gitu ya terserap di perusahaan atau tidak. Ternyata peran MR itu sangat berperan terhadap resiliensi dari perusahaan. Nah itu bisa menjadi poin plus teman-teman yang menjadi lulusan dari manajemen rekayasa itu sendiri. Boleh dong Pak disampaikan mungkin terkait dengan motivasi gitu ya, motivasi kepada rekan-rekan yang sekarang ini masih menjadi mahasiswa MR atau sudah lulus gitu ya dari manajemen rekayasa sendiri. Boleh Pak Taufik? Baik. Jadi inovasi tidak bisa berhenti di situ. Syarat untuk jadi seorang inovator itu harus dikuatkan di manajemen rekayasa di situ. Dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat, tuntutan yang semakin banyak di situ, peran di sini semakin kuat, semakin dibutuhkan di situ. Jangan takut untuk berperan di situ. Dan yang paling penting ketika sebelum Anda lulus, kuatkan di magangnya. Karena di situ sebelum Anda lulus, Anda bisa bekerja di situ dengan peluang yang sangat besar di situ. Terima kasih. Oke, baik. Seru sekali ya Sobat MR, pokok bahasan kita di podcast pada episode kali ini. Tentu saja teman-teman juga itu bisa mendapatkan inspirasi dan juga informasi yang berharga terkait dengan resiliensi perusahaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik Imawan. Buat kalian yang awalnya masih ragu, wah saya mau daftar jurusan apa ya di tahun depan ya, para siswa-siswa SMA, silakan langsung saja daftar di Prodi Manajemen Rekayasa. Linknya bisa ada di bawah sini ya. Nanti kita kasih link di sini nih. Nah, terima kasih Pak Taufik sudah mau ya men-share tentang insight-nya terkait dengan resiliensi perusahaan. Mungkin kita undang Pak Taufik di pertemuan podcast yang lainnya ya, Pak Taufik ya. Oke, terima kasih Sobat MR. Cukup sekian podcast kita di episode kali ini bersama saya Nuraili Haryanti dan narasumber saya Bapak Taufik Imawan. Kita pamit undur diri. Bye. Terima kasih. Salam sukses. Salam sukses.